Lagi ayo, lagi. Suaminya. Langsung menyebesar. Malah melewat. Iya lah, masih selalu siap-siap ini loh. Ya Allah tadi ketularan. Dia ngomong di pojok. Baca ditinggal pas olahraga nih kok next. Siap, tidak. Siap. Siap. Puluh Pak. Siap. Siap Bapak. Bapak ya. Saya cek lagi. Ya. Siap Bapak. Siap Bapak. MC sinten? Cantik. Kita coba dulu mana benar sih? Oh, sampai kondi.
Serah terima jabatan Kepala SMP Negeri 3 Pati 1 November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Bapak Muhammad Tulus Budiarjo STMM. Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Bapak Satyo SPD MPD yang kami hormati. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Pati periode 2019-2023, Ibu Rukayah SPD MPD.
Yang terhormat Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 3 Pati, Bapak Suhono SPD MPD. Kepala SMP Suprayon Pati Kota yang kami hormati, Komite SMP Negeri 3 Pati, Bapak, Ibu, Guru, dan staf tata usaha SMP Negeri 3 Pati, Bapak, Ibu, Guru, dan staf tata usaha SMP Negeri 5 Pati yang kami hormati, para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat dan rahmatnya, sehingga pada hari ini Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, penyerahan penambahan tugas sebagai kepala SMP. Kelima, serah terima jabatan kepala SMP Negeri 3 Pati. Acara keenam, penyerahan memori dari Ibu Kepala Sekolah yang lama kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, untuk diserahkan kepada PLT Kepala SMP Negeri 3 Pati. acara ketujuh yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 3 Pati periode 2019-2023. 8. Sambutan Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 3 Pati. 9. Sambutan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. 10. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Rini Pahlawanti SPD MPD. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami mohon duduk kembali. Acara ketiga, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. Dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Yang terhormat Bapak Muhammad Tulus Budiarjo STMM dan Bapak Suhono SPD MPD, kami mohon menempatkan diri. Dilanjutkan serah terima memori dari Kepala Sekolah Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Bapak Tulus, Bapak GTK Pak Poco, Bapak Pembinaan GTK Kabin Pembinaan SMP Bapak Fauzin, GTK kasih GTK Mas Arif, Spikun SMP Spikun kasih GTK SMP Mas Arif, urut ya. Terus Bapak Korwas, Bapak Sadio, Bapak PLT 01, Bapak Ketua Komite beserta pengurus hadir Pak Gun, Pak Pujo dan Bu Yanti yang sangat saya hormati, Mbak Anis juga yang saya hormati, Wakil Kepala SMP 3 Pati, Pak PI dan Pak Irhan yang sangat saya banggakan. Teman-teman semuanya, ada tamu dari SMP 5 juga, guru-guru penderek dari Pak Hono yang saya hormati, teman-temanku setiap hari bercengkerama, dan saya Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang sangat saya banggakan. Pertama-tama senantiasa kita henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Saya alhamdulillah bisa sampai ke pensiun ini sangat luar biasa. Itu merupakan rasa syukur saya yang utama. Saya akan memberikan sedikit apa yang ada di pikiran saya ya. Para tamu undangan semua yang hadir yang terhormat, saya akan mengambil cerita ini. Dahulu di sebuah stasiun TV swasta itu ada sebuah acara yang diberi judul Akhirnya Datang Juga. Seperti judul acara itu, Purna Bakti saya pun akhirnya datang juga. Aku ngempet beneran nangis Pak. Jadi kalau cerita Pak Tulus, saya ini berangkat dari golongan paling rendah. Pernah saya ceritakan ke teman-teman, dari 2A D1 Pak. Namun saya bisa sampai 4D. Itu saya lampaui selama 38 tahun 10 bulan, hampir 39 tahun. Tepat hari ini 1 November saya sudah dapat SK. SK-nya adalah resmi memasuki pensiun. Alhamdulillah masih sehat. Walaupun 3 minggu kemarin saya itu tipes. Saya nggak tahu masih hidup atau enggak kemarin itu Pak, kelenger tenan itu. Adalah suatu kehormatan yang luar biasa bahwa karier saya itu sebagai guru itu saya hitung 26 tahun 6 bulan. Kemudian menjadi kepala sekolah itu 12 tahun 4 bulan. Jumlah dewe ya.
itu 10 bulan. Nah, teman-teman semua, para hadirin yang terhormat, saat pertama kali mengemban amanah sebagai kepala sekolah ini ceritanya, hati saya rasanya tidak karuan waktu itu. Sebab memimpin sebuah sekolah itu tidak sekedar mengelola sebuah bangunan yang layak untuk belajar, melainkan harus layak untuk belajar, melainkan harus bisa menciptakan sinergi antara curahan kasih sayang para guru dan semangat para siswa dalam menimba ilmu. Bobot amanah yang demikian ilmiah yang membuat hati saya gundah gulana. Sungguh saya merasa sangat beruntung bahwa dalam mengemban amanah itu saya dibantu oleh banyak pihak. Pertama, saya merasa bersyukur banyak dipandu, difasilitasi, dan diberdayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Yang kedua, saya juga didukung oleh tim guru yang sangat berdedikasi serta staf sekolah yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk guru saya. Kemudian yang ketiga, saya juga didukung oleh komunitas kepala sekolah yang luar biasa. Di samping itu juga saya didukung oleh komite yang hebat dan luar biasa. Karenanya jika kemudian ada beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh sekolah tempat saya bekerja, hal itu bukan jatuh dari langit, juga bukan prestasi saya sendiri, melainkan sebagai hasil sinergi kerja keras dan kerja cerdas dari banyak pihak, dari instansi, segenap tim guru, staf sekolah, para siswa, serta dukungan dari para orang tua melalui komite sekolah. Karenanya dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak tersebut yang telah memberikan dukungan luar biasa selama saya mengemban amanah sebagai kepala sekolah. Purna Bakti ini adalah saat yang amat emosional bagi saya, sebab saya akan meninggalkan sekolah tempat saya beraktivitas selama ini. Di dalamnya ada banyak kenangan indah dan mengharukan. Saya akan merindukan dan akan selalu mengingat setiap wajah yang selama ini berjuang bersama dalam memajukan sekolah ini. Saya percaya bahwa SMP Negeri 3 Pati akan terus menjadi tempat belajar yang penuh inspirasi dan akan terus berkembang serta berkembang lebih baik lagi di masa kepemimpinan berikutnya. Kepada kepala sekolah yang baru, PLT Bapak Hono yang baru, saya ucapkan selamat mengemban estafet kepemimpinan sebagai kepala SMP Negeri 3 Pati. Ada sejumlah legasi atau peninggalan yang sudah tertoreh. Hal-hal baik yang nantinya ditemui sepenuhnya merupakan prestasi kolektif warga sekolah. Jika ada hal-hal yang kurang pas, itu sepenuhnya karena kekurangan saya. Karenanya mohon diperbaiki dan ditingkatkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setiap orang senantiasa menginginkan hidupnya menuju kesempurnaan. Meski ia tahu bahwa yang akan didapatnya kemudian adalah ketidaksempurnaan. Seperti layaknya jalanan yang memiliki banyak tikungan naik dan turun, tetapi disitulah letak keindahannya. Begitu pula perjalanan karier saya yang masih sangat jauh dari kata sempurna. Di sana sini banyak kekurangan, kekilafan dan kesalahan. Oleh karenanya saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak bila sepanjang saya berkarir baik sebagai guru dan sebagai kepala sekolah terdapat banyak kekurangan, khilaf dan kesalahan yang berupa perkataan, perbuatan maupun kebijakan yang mungkin dirasa kurang tepat. Sekali lagi saya sangat memohon untuk dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan karier saya. Semoga Allah yang Maha Murah membalas semua budi baik itu
dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. Akhir kata, sambutan ini saya akan tutup dengan pantun, namun saya tidak ingin menyaingi sama Pak Baujin karena toh tidak ada gunanya. Setelah ini saya sudah selesai. Dengarkan ya Pak Baujin. Nanti dijawab apa Pak? Ben ora nangis. Melangkah di rumput teki, nonton pertunjukan terasa lelah. Purna sudah masa bakti, mohon dimaafkan segala salah. Mau lagi? Mau. Tombak. Dahan-dahan di pohon tinggi, berbatang merah terlihat asri. Perpisahan adalah hal yang pasti. Kenangan indah akan selalu menyertai. Pisang Pak, di Marem Sisang. Karena SMP 3, jadi pantunnya kudu 3. Sekali menempuh dayung, sebanter logannya. Sekali menempuh dayung, keren. Seminggu lelah tak hilang-hilang. Sekali hati bersambung, kebaikanmu akan selalu kukenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak sekalian, ini Ketua LKKS itu langsung PAW. Yang bawah saya langsung naik ke atas nih. SK-nya saya serahkan. Monggo Pak Amin maju Pak. Sing ganteng anak ulama. Sambutan pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 3 Pati yang terhormat Bapak Suhono SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Yang saya hormati Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Kabid Pembinaan SMP, PLT Kasih GTK SMP Mas Arif. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite SMP Negeri 3 Pati. Alhamdulillah tidak keseleo. Biasanya SMP 5 gitu. Tak hati-hati Bapak. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMP Sekorwil Pati, teman-teman pengurus MKKS SMP Kabupaten Pati, Bapak Ibu pendidik dan tenaga administrasi SMP Negeri 3 Pati, teman-temanku dari SMP 5 tak sebut terakhir sebab rak tahun musuh negara. Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 5 Pati yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di aula SMP Negeri 3 Pati yang sangat megah. Saya sanjung sangat megah karena SMP 5 tidak mempunyai aula, ya, sangat megah. Tapi punya hotel, betul, punya hotel, ya, hotel Pati. Dalam rangka serah terima jabatan, dan kali ini saya mendapatkan tugas tambahan dari pemerintah untuk mengisi kekosongan Kepala SMP 3 Pati.
Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan selalu menjalankan perintah-perintahnya, dan yang kita harapkan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak ingin menyaingi Pak Fauzin, tidak ingin menyaingi Bu Rukayah, karena talentanya berbeda-beda. Kalau Pak Fauzin multi talenta, Bu Rukayah talentanya di bidang seni, kalau saya talentanya talent. Ya, sudah saya batasi, jangan menyaingi. Kalau saya menyaingi nanti kasihan Bu Rukayah. Karena talentanya berbeda, meskipun saya jurusan bahasa Indonesia loh. Tapi kalau ditodong Pak Fajar itu hanya mendadak. Kalau mau 1 minggu yang lalu pesan begitu ya saya buatkan pantun sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada Bu Rukayah menerima kami, kehadiran kami dengan pasukan saya berlima tadi. Karena memang SMP 5 itu selalu filsafatnya 5 saja. Jadi yang mengantarkan ya pasukan 5, tidak usah dikurangi, tidak usah ditambah. Juaranya 5 Pak. Kalau saya juara tidak pernah saya posting, saya diam saja. Saya malu. Loh. Bu Ambar diece Bu Ambar. Terima kasih. Di SMP Negeri 5 Pati tidak pamer, jadi motonya juara. Juara tidak berarti harus yang membawa piala. Juaranya attitude, sikapnya. Paling tidak anaknya sikapnya baik. Jadi kalau hanya prestasi yang lain, saya kira di Almari SMP 5 juga banyak ya Bu ya. Jadi attitude. Jadi kalau lombanya misalnya supporter begitu, bagaimana anak-anak kita pasti juara. Gitu Nani? Juara ya. Karena semangatnya, attitude-nya juara itu. Basketnya juga juara, tidak mau kalah. Ya. Jadi memang kita bangga dan itu menjadi misi saya Bapak Ibu. Yang penting prosesnya. Yang penting proses. Bapak Ibu yang saya hormati, pada teman-teman SMP Negeri 3 Pati, mohon saya diterima dengan apa adanya. Karena saya ya seperti ini, berbeda dengan Bu Rukayah. Ya. Jadi kalau Bu Rukayah itu show of force-nya kuat. Kalau saya sedikit kalem. Ya. Loh, memang pembawaannya dari situ Pak. Nah bagaimana saya Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang pertama saya sebutkan adalah pada guru saya Pak Tulus, baru PLT di sini sudah saya anggap guru saya Pak, guru besar saya. Kata-katanya terngiang di telinga saya. Jadi teman sejati itu adalah regulasi. Jangan main-main dengan regulasi. Teman yang ada hanya sekadar teman. Tapi kalau kita menyalahi regulasi, teman akan lari, tidak mau berteman dengan kita. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita mengelola pendidikan, memberikan pelayanan pendidikan, baca regulasinya. Ya, begitu Pak Tulus ya. Saya mengutipnya benar kok, ada kelirunya Pak. Betul ya. Jadi regulasi baik. Jadi jangan memainkan regulasi. Karena dampaknya berat. Ya. Yang apa ini merayu-rayu kita untuk bisa begini begitu itu ya paling nanti melarikan diri kalau terjadi apa-apa. Begitu Pak Tulus ya. Terus pokoknya guru besar saya itu kata-katanya mulai pidato, oh ternyata itu mantap. Yang berikutnya Bapak Ibu,
Untuk model saya bagaimana kepemimpinannya nanti bertanya pada Bu Ambar. Ya. Ada Bu Ambar. Yang jelas filsafat saya adalah harmoni. Filsafatnya adalah harmoni. Kalau Bapak Ibu bermain karawitan, itu misalnya nabuh satu alat, begitu mungkin orang tidur bisa terbangun karena tidak enak didengar sendirian. Maka harus segala alat ditabuh bersama supaya membentuk harmoni. Kalau terjadi satu atau dua penabuh mungkin gandul, tidak sesuai dengan ritmenya, mungkin di sebelahnya akan menegur, bahkan membantu bagaimana menabuh yang benar, sehingga orang yang salah tadi tidak tersinggung. Ini sudah saya terangkan di SMP 5. Yang mau obrol-obrol saya malah buah-buah. Pak, sekali-kali marah, saya marah rugi. Lebih baik energi saya untuk yang lain daripada memarahi orang. Saya caranya halus, dekati, siapa tahu nanti ada perubahan. Itulah main karawitan untuk membentuk harmoni yang indah. Tidak harus bentak-bentakan. Tapi kalau bakatnya bentak-bentakan, yo diladeni. Silahkan kamu bentak-bentak, tapi saya diam. Tidak saya ikuti dengan bentak-bentakan. Tidak orang beda nih, orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Oke. Jadi saya tipenya bukan pemarah, ya, yang ramah supaya apa? Sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, tidak boleh itu memarah-marahi. Betul ya Pak Pancang ya? Ya. Welcome murah boleh. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, tipe saya begitu. Jadi filsafatnya untuk membentuk harmoni supaya harmonis begitu. Maka nanti saya akan memberdayakan semua Bapak Ibu. Tidak ada pilih kasih, tidak ada yang wakil itu yang selalu bekerja terus. Nanti harus ada regenerasi. Semua pihak kita libatkan karena ini potensi. Kalau yang hanya yang dilibatkan nanti yang itu nanti yang lain malah bagaimana? Ya. Seperti tadi nabuh karawitan kok hanya harusnya alatnya sekian banyak, yang nabuh 3 orang, yang lainnya luntang-lunting malah tidak karuan, tidak membentuk harmoni yang indah. Ya, Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, karena ini SMP 3. SMP 3 itu sudah punya nama, tidak hanya di Kabupaten Pati, tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Maka saya berpendapat bahwa yang masuk di SMP 3 Pati itu anak-anak super. Super itu artinya ya melebihi dari yang lain. Karena anak-anak pandai biasanya sudah memilih sekolah yang favorit. Meskipun pemerintah menghapus tidak ada sekolah favorit, tapi masyarakat berkehendak SMP 3 tetap yang terbaik di Kabupaten Pati. Oleh karena itu Bapak Ibu, SMP 3 Pati kita supaya anak-anak super itu bisa terlayani dengan baik, maka proses yang kita utamakan. Maka Bapak Ibu perlu paling tidak bagaimana memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita supaya bisa berkembang dengan lebih baik. Yang terakhir, kepada Bapak Ibu pengurus komite, mohon dukungannya. Kalau mungkin dalam perjalanan saya sekiranya melenceng dari kesepakatan, dari perencanaan untuk ditegur, ya, untuk ditegur. Karena pemerintah mengharapkan
perencanaan berbasis data, yaitu berdasarkan rapor pendidikan. Selain rapor pendidikan, dasarnya adalah kebutuhan. Kalau saya di SMP 5, kebutuhan dan perencanaan itu kitab sucinya. Jangan sampai dalam memberikan pelayanan didasarkan pada keinginan. Aku kepinginku ngene. Maka pada waktu rapat komite Bapak Ibu, kalau memang sekolah membutuhkan apa, memberikan perencanaan begitu, sudah didukung, mohon perencanaan itu dikawal dengan kuat. Jangan sampai melenceng. Dan misi saya biasanya, karena perlu perkenalan Bapak Ibu, saya sudah 7 sekolah kalau tidak salah. Pertama di Jaken 2, terus di Pucak Wangi 2. Tidak tahu Bapak Ibu ya? Karena orang kota itu tidak pernah ke jauh-jauh biasanya. Pucak Wangi 2 itu mantannya Pak Win itu. Pucak Wangi 2 pertama kali jadi kepala sekolah, terus saya gantikan di sana. Lalu Pucak 1 Pak Tris ini, terus ke Jakenan 2. Awalnya dari guru Jakenan 2 Pak. Terus dari Jakenan 2 pindah ke Batangan 1. Batangan 1. Batangan 1 waktu itu pas komitenya Pak Win promosi kepala dinas. Lalu jadi kepala dinas, saya dimutasi oleh Bupati langsung ke kota. Kaget saya, loh kok ke kota? Saya langsung ke kota, nggak iso. Ya alhamdulillah bisa membawa SMP 5. Kalau dengan orang-orang SMP 5 khawatir juga. Waktu saya PLT di SMP 1 Pati itu juga begitu sudah. Wah Pak Ono stek tinggal no SMP 5. Alhamdulillah yang definitif berani kembali lagi ke SMP 5 Pati. Dan ini diberi tugas di SMP 3 Pati. Semoga misi saya, sekolah harus baik, sekolah harus bagus ya, harus bagus. Penampilannya paling tidak dari luar bagus, mentereng sih. Alhamdulillah bisa. Yang SMP 3 ini sudah bagus, supaya nanti bisa lebih bagus lagi dengan dukungan Bapak Ibu guru, tenaga administrasi, dan Bapak Ibu komite SMP 3 Pati. Siap dulu Eta? Siap, terima kasih. Semoga nanti kita bisa bersinergi ya, bersinergi membawa SMP 3 lebih baik. Dan kata-kata saya tadi tolong dicamkan, kalau saya melenceng ditegur ya. Dengan saya tidak usah heboh-heboh Bapak Ibu. Saya orangnya familiar. Jadi kalau ketemu saya di jalan maksudnya di dalam sekolah, Pak saya butuh ini Pak, tidak harus masuk ke ruangan kepala sekolah. Di jalan pun kalau mendadak silakan minta tanda tangan, siap ya, siap ya. Yang penting apa ini, supaya tidak ada ya, yang penting saya bawa ballpoint pinter tak apalah. Yang penting gerak cepat gitu ya, cepat. Saya kira itu. Untuk hal lain-lain nanti bisa kita komunikasikan lewat rapat koordinasi. Semoga minggu ini saya bisa koordinasi dengan komite. Bapak Ibu komite siap ya? Siap ya? Jadi nanti komite terus dengan Bapak Ibu guru koordinasi supaya langkah kita bisa padu ya, bisa padu. Dan mohon maaf, saya orangnya apa ya, over atau open ya, open open ya, open, terbuka Bapak Ibu, terbuka
Nanti tanya pada teman-teman yang saya bawa ini. Bu Ambar, Bu Nani. Pak Nur nggak cemburu, Pak Nur sudah biasa kalau Pak Nur. Pak, saya mau LDK, butuhnya uang sekian, cek di Arkas. Komputer saya suruh membuka, anggarannya berapa? Sekian juta, Pak. Kurang, Pak, nanti dicarikan. Jadi saya terbuka, Bapak Ibu. Ya. Terus para bendahara harus hati-hati. Ya, karena kunci maju mundurnya sekolah itu bendahara. Meskipun bendahara dikendalikan kepala sekolah. Ya. Bukan berarti kalau terjadi sesuatu kepala sekolah saya bisa dijewer, Bapak Ibu. Insya Allah saya akan memegang teguh guru besar saya ya. Jadi utamakan regulasi. Begitu Bapak Ibu. Pantonya besok kalau pas rapat koordinasi nek nuruti Pak Fajar nanti terlalu siang, kasihan Pak Tulus banyak kegiatan. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ini sebagai sambutan atau pidato politik saya yang pertama. Semoga Bapak Ibu komite bisa menerima saya, bisa bersinergi, bisa menjalin harmoni tadi dengan Bapak Ibu guru semuanya. Nanti saya yakin akan kita libatkan semua untuk bagaimana memajukan SMP Negeri 3 Pati. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pelaksana tugas. Saya buatkan Pak Fauzi. Tapi kan kalau saya baca Pak punya Pak Fauzi kan malu saya nulis lagi. Udah siap langsung jadi berarti iso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua yang saya hormati guru gaya MPD kepala sekolah SMP 3 yang baru saja bertugas, kemudian PLT kepala SMP 3 yang baru saja menerima SK Pak Suwono SPD MPD, kemudian Korwas SMP Pak Sadio, yang saya hormati, ketua komite beserta pengurus. Kebetulan ini sudah beralih ya ke Pak Amin. Ketua komite beserta pengurus ini Pak ada Pak Pujo dan teman-teman yang rawuh pada pagi hari ini, kemudian pengurus MKKS dan mungkin pengurus yang lain SMP Pak Amin, kemudian kepala SMP ke Sesuk Rayon Korwil Pati ya, yang saya hormati ini teman-teman banyak ini sudah kenal semua, ada sebulan saya mencoba untuk kadang tuh biasanya tak lihat sama fotonya, oh ini orangnya biar cepat eleng, karena banyak ya teman-teman ini. Dan yang saya hormati semua guru SMP 3 maupun tadi SMP 5 ada 5 orang. Tadi bintangnya ke Bu Ambar yang mana ya? Berdiri Bu Ambar. Oh gitu ya. Oh gitu.
Saya tanya tadi Pak Fauzi sama Pak Fauzi loh, yang Buamber yang mana? Oke, Bapak Ibu semua yang rawuh, dari teman-teman dari GTK, kemudian dari Kabit SMP dan semuanya dari Disdikbud yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan bersama penyerahan SK PLT Kepala SMP 3 Pati. Jujur saja begitu tadi saya masuk ke sini, Pak, saya agak merinding gitu Mas. Soalnya saya teringat 41 tahun yang lalu saya dari SD Kajar 1 datang ke sini bawa ijazah SD, diantar ibu saya yang sudah janda pada saat itu. Karena bapak saya meninggal, saya masih kecil. Saya berharap dulu tes ini di tahun 82 saya tes pada saat itu. Nah ini dengan bangun SD Kajar ketemu apa buatan ya jajal aja deh. Saya datang ke sini pada saat itu tes dan saya diterima di sini, belajar di sini. Dan pada hari ini ingatan itu kemudian masih langsung terlintas. Ingatan saya langsung terlintas dengan ya almarhum ibu saya pada saat itu menunggu saya tes di sini. Kok sekarang saya dipercaya oleh Pak PJ Bupati Pati untuk menyerahkan SK PLT Kepala SMP 3. Ini kan cukup luar biasa. Perjalanan hidup orang tidak ada yang tahu. Pada saat di sini saya ragu pada saat itu saya diterima atau tidak. Pada saat hari ini saya diminta oleh Pak PJ Bupati dipercaya untuk menyerahkan SK pimpinan lembaga atau satuan pendidikan di sini. Ini mungkin ya sesuatu yang ya saya syukuri, makanya tadi yang merinding begitu menyerahkan di sini ini ada emosional juga di sini. Itu yang pertama tadi saya rasakan. Yang kemudian yang kedua benar yang disampaikan tadi Pak Suwono pada saat saya diserah diberikan kepercayaan oleh Pak PJ Bupati, penyerahan SK PLT juga di Pak Dinas Pendidikan. Dasar saya berpesan memang bahwa semua struktur yang ada di Disdikbud ini, mulai yang ada di dinas sampai pada satuan pendidikan yang terbawah, mungkin sampai di desa, di PAUD, di TK, jangan main-main terhadap aturan yang sudah ditentukan. Itu memang harus kita pegang penuh. Kita akan bisa tidur nyenyak kalau kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Itu saya pengen saya ada harapan meskipun saya PLT di situ, saya katakanlah lama atau tidak kita juga belum tahu. Saya belum tahu karena memang kondisinya sekarang juga banyak PLT karena Pak PJ Bupati ini juga PJ sehingga masih ada izin-izin yang harus dilampaui untuk mengisi itu dengan pejabat definitif. Saya pengen Dinas Pendidikan ini betul-betul menjadi penyemangat panjenengan semua yang ada di struktur Dinas Pendidikan, di satuan pendidikan. Kita harus menjadi penyemangat, bukan penghambat atau mungkin pemberat. Itu yang saya mencoba untuk menegakkan, katakanlah kalau sekarang sudah baik akan kita tegakkan lagi, akan kita junjung tinggi lagi menara atau mercusuar pendidikan yang ada di Kabupaten Pati. Itu kemudian jangan sampai yang apa istilahnya, di Jawa itu ada ya singkatan guru itu kan digugu dan ditiru ya. Jangan sampai diplesetkan orang menjadi diguyu dan disalib. Itu mungkin yang perlu kita kita kuatkan dari diri kita masing-masing. Gak apa-apa ya Pak, ini ngomong-ngomong sebentar ya, nanti yang panjenengan kalian yang setelah itu kita jenengan ini pesan kepada Pak Suwono nanti. Kemudian sebetulnya guru ini kan suatu profesi yang kalau kemarin saya itu diminta untuk mewakili Pak PJ Bupati di cerita nggak apa ya dikit-dikit ya, di haulnya Mbah Siroj
di kajian. Ada guru kaya, toh kita harus mengakui prestasi yang diukir sangat banyak sekali. Nah itu hari terakhir saja masih ada prestasi yang diukir. Nah ini yang cukup membanggakan. Nah, namun demikian sebetulnya begitu saya dididik, saya sudah sebulan ini hampir tiap hari saya juga harus membaca laporan atau aduan dari masyarakat. Ya, tidak hanya di SMP, SD juga di lapor grup atau apa-apa. Nah ini yang di garis bawah kita harus menjaga sinergitas antar teman, kemudian bagaimana mengelola isu-isu yang ada di eksternal, ini juga sangat penting sekali. Dan saya ini kan kepala dinas lingkungan hidup. Kemarin itu tak pikir begini aduan ini SMP paling akeh SMP. Sumbangan sukarela. Sumbangan sukarela aku SMP nular ning SD. SD ya sama ada. Loh begitu saya balik dari distrik ke daerah, lo ketularan, ada PAUD malah ke PAUD malah laporkan ke saya, ada sampah yang dibakar di depannya lo. Selama saya dari dinas kepala dinas lingkungan hidup, ini belum ada PAUD dari sekolah itu tentang ke saya ketularan distrik ya. Daerah ini ketularan distrik gitu, masalahnya. Ganti-gantian, tapi jelas ini jelas. Panjenengan juga meskipun sumbangan sukarela ini dibolehkan, coba ini juga harus istilahnya dikemas, dikelola dengan baik. Jangan sampai ini menjadi hal-hal yang liar seperti yang ada di Ponorogo itu. Yang kepala SMP-nya sekarang mengundurkan diri, dan awal-awalnya juga kencang merasa tidak bersalah, tapi begitu dikumpulkan sama Bupati Ponorogo kok mengundurkan diri di hadapan Bupati. Ini karena mundur diri kok dikapan mundur karena Bupati. Jadi kan jangan sampai ini terjadi di Kabupaten Pati. Semua harus dikelola dengan baik. Intinya kalau menurut saya transparansi sangat penting. Sekolah jangan kemudian melibatkan langsung terhadap hal yang terkait dengan eksternal atau sumbangan sukarela dari masyarakat. Kami berharap teman-teman yang saya hormati Pak Pujo dan yang lain dekan ini juga selaku komite, kami percaya untuk bahwa di sini akan ada hasilnya evaluasi secara bertahap biar masalah juga tidak akan timbul di waktu-waktu yang akan datang. Ini terkait dengan sumbangan sukarela. Ini sangat marak ini sumbangan sukarela. Semuanya banyak yang bersurat ke kami, ke gubernur, dan setiap surat saya minta langsung harus dijawab. Jangan ada satu surat pun yang tidak dijawab. Kemarin Pak Faujin itu tak minta surat itu wacananya wangel kan bisa. Terus dari desa ya Pak, dari desa mana gitu Pak? Dari Tambak Romo. Wacananya angel-angelan duduk beres Pak. Tak perlu luru penerjemah kalau di SMP Twitter ya. Kemarin ya gitu. Jadi kita melayani dengan sepenuh hati. Semua seperti yang ada di kita balas. Jangan sampai ada yang kelewatan. Ini salah satu bentuk akuntabilitas kita untuk melayani masyarakat. Mungkin itu ya. Banyak cerita. Cara baca itu loh pantunnya Pak Faujin. Saya pikir ini kan ini yang momen meskipun mungkin Bu Rukaya sekian, tapi sebetulnya momen yang bahagia Bu. Panjenengan bisa lulus dengan amplop, bahkan di hari terakhir ada penghargaan yang diterima. Kemudian Pak Suwono kami harap juga toh setiap ada PLT dari SMP atau SD yang kosong pasti diambilkan yang dekat-dekat. Ini juga biar tidak terlalu akhir-akhir atau menyita waktu. Ya contohnya saya dengan distrik ini dekat, ya jalan kaki. Sebetulnya lebih dekat di Sekorapan
Tapi di Sepurapat mungkin Pak Biji gini loh. Di Sepurapat nyaburan kalau motor akeh suwe gini. Sehingga ya saya yang dinas itu jalan aja di trotoar Pak itu bisa nyebrang. Mungkin. Itu ya mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ini satu pantun saya terakhir aja. Pantunnya Pak Wajib. Pulang sekolah terus ke sawah. Tidak lupa membawa roti. Terima kasih kepada guru saya yang pasti panjenengan selalu di hati. Ini jos. Biar gembira saya. Iya, ini saya tadi terus itu. Mungkin ya saya nih bukan guru. Batik bakaran warnanya merah. Ada motif melati menarik hati. Berat hati saat berpisah dengan burung ayah yang baik hati. Terima kasih. Di Pulau Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas semua kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima ucapan selamat. Timur aula yang kita tempati saat ini. Terima kasih. Selamat. Pantungnya 5. Ukurannya lho, Pak. Besarnya ya, Pak ya. Loh, sapa itu? Selamat.